Beberapa hari terakhir, suasana di berbagai kota di Indonesia memanas. Dari Jakarta, Bandung, hingga Makassar, ribuan orang turun ke jalan menuntut keadilan. Teriakan, kobaran api, hingga gas air mata, semuanya menjadi saksi betapa kuatnya amarah rakyat kali ini. Awalnya, demonstrasi ini dipicu oleh kabar yang membuat publik terkejut. Anggota DPR mendapat tunjangan rumah hingga puluhan juta rupiah per bulan, sementara rakyat masih berjuang dengan upah minimum yang pas-pasan. Amarah itu semakin membara ketika seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, tewas setelah tertabrak kendaraan polisi. Video kejadian ini viral dan membuat ribuan orang dari berbagai daerah bergerak turun ke jalan. Di Makassar, gedung DPRD dibakar hingga menewaskan 3 orang. Di Bandung, Bali, dan Yogyakarta, massa bentrok dengan aparat. Polisi menembakkan gas air mata, sementara ratusan demonstran ditangkap. Di balik semua itu, ada tuntutan besar, reformasi aparat kepolisian, penghapusan privilese elit, serta keadilan ekonomi bagi rakyat kecil. Suara rakyat seakan ingin mengingatkan, kesenjangan ini sudah terlalu dalam. Kalau kita lihat, apa yang terjadi di Indonesia bukanlah hal baru di dunia. Di Thailand, tahun 2020, ribuan mahasiswa memenuhi jalanan Bangkok menuntut demokrasi. Mereka menggunakan media sosial untuk mengorganisasi gerakan, sama seperti yang kita lihat hari ini di Indonesia. Di Amerika Serikat, gelombang protes besar terjadi setelah kasus George Floyd tahun 2020. Isunya berbeda, tentang rasisme dan kekerasan polisi, tapi intinya sama, rakyat marah karena ketidakadilan. Di Perancis, gerakan Rompi Kuning atau Gilet Jaune dimulai karena kenaikan harga bahan bakar, tapi akhirnya melebar menjadi protes besar soal ketimpangan ekonomi. Sementara di Hong Kong, jutaan orang turun menolak RUU ekstradisi. Demonstrasi itu berlangsung berbulan-bulan, penuh kreativitas, tapi juga berujung pada bentrokan keras dengan aparat. Dari semua peristiwa ini, ada benang merah yang sama. Rakyat melawan ketika kebijakan dianggap tidak adil, ketika suara mereka tidak didengar, dan ketika kesenjangan makin terasa. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Demonstrasi bukan sekedar keributan di jalanan. Ia adalah tanda bahwa ada masalah mendasar di masyarakat yang perlu segera dijawab. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan mendengarkan dan merespons, atau justru meredam dengan kekerasan? Bagaimana menurut kamu? Apakah demonstrasi ini bisa membawa perubahan? Atau justru hanya meninggalkan luka baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten berikutnya. Ingat, suara rakyat tidak boleh padam, karena di balik setiap teriakan, ada harapan akan masa depan yang lebih adil.